Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimatul Hasanah dan rekan saya Laihatus Saukila dan Fitria Ulfa. kita dari kelompok 2. Di sini kita akan mempresentasikan tentang sejarah lahirnya NU. Pada slide ini, saya akan menjelaskan latar belakang berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama pesantren. Pendirian NU dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah arus modernisasi dan masuknya paham-paham Islam modern yang saat itu berkembang. Secara spiritual, pendirian NU juga tidak lepas dari petunjuk Kiai Haji Holil Bangkalan yang memberikan pesan simbolik berupa kalimat "Ya Jabbar, Ya Qahar" kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pesan ini dimaknai sebagai dorongan spiritual untuk mendirikan organisasi besar yang kuat dalam menjaga tradisi keilmuan dan dakwah Islam. Nama Nahdlatul Ulama yang berarti kebangkitan para ulama mencerminkan semangat para ulama untuk menjaga tradisi pesantren, ilmu keislaman, serta memperkuat peran ulama dalam kehidupan masyarakat dan kebangsaan Indonesia. Oke, slide berikutnya yaitu rumusan masalah. Pada bagian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, apa latar belakang lahirnya Nahdlatul Ulama? Kedua, bagaimana kondisi historis sebelum NU lahir baik dari segi keagamaan maupun sosial politik. Ketiga, bagaimana proses dan kronologi berdirinya NU. Keempat, siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam kelahiran NU dan apa peran masing-masing tokoh tersebut. Kelima, bagaimana pemikiran dan ideologi NU khususnya dalam bidang akidah, fikih, dan tasawuf. Dan yang terakhir, bagaimana sikap sosial keagamaan NU dalam kehidupan bermasyarakat. Rumusan masalah ini bertujuan agar pembahasan lebih terarah dan sistematis. Berikutnya adalah tujuan. Slide ini menjelaskan tujuan dari pembahasan atau presentasi ini. Tujuan pertama adalah untuk menjelaskan latar belakang serta proses berdirinya Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Tujuan kedua, menggali nilai-nilai perjuangan dan semangat para ulama pendiri NU dalam mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tujuan ketiga, untuk memahami peran NU dalam menjaga tradisi keilmuan pesantren serta kontribusinya dalam kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan. Dan tujuan terakhir, menumbuhkan kesadaran generasi muda agar mampu menghargai serta melanjutkan perjuangan para ulama pendiri NU. Berikutnya, latar belakang lahirnya NU. Pada slide ini akan dibahas latar belakang lahirnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU lahir pada awal abad ke-20 sebagai respon terhadap perubahan sosial keagamaan yang terjadi di Indonesia. Perubahan ini dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda serta masuknya pemikiran pembaruan Islam dari Timur Tengah. Pada masa itu, muncul gerakan Islam modernis seperti Muhammadiyah dan Persis yang menolak beberapa tradisi keagamaan seperti tahlilan, maulid, dan ziarah kubur. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan ulama pesantren karena dikhawatirkan tradisi Islam lokal yang telah mengakar akan hilang. Selain itu, kondisi sosial politik pada masa penjajahan juga menimbulkan kesulitan ekonomi dan ketimpangan pendidikan. Oleh karena itu, para ulama tradisional merasa perlu membentuk organisasi yang mampu memperjuangkan ajaran Islam tradisional sekaligus membelah hak-hak rakyat. Akhirnya, NU resmi berdiri pada 31 Januari 1926 di Surabaya
Atas prakarsa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbulla dengan berlandasan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menekankan keseimbangan antara agama dan budaya lokal serta menolak pandangan ekstrim dalam beragama. Perbedaan pandangan ini menimbulkan ketegangan dalam kehidupan keagamaan masyarakat dan menjadi salah satu faktor utama lahirnya NU. Secara sosial politik, Indonesia saat itu masih berada di bawah penjajahan Belanda yang menyebabkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Pada situasi tersebut, muncul organisasi seperti Sarekat Islam yang memadukan semangat keagamaan dan nasionalisme. Gerakan ini menjadi cikal bakal bangkitnya kesadaran politik umat Islam dan turut mempengaruhi lahirnya organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama. Berikut proses dan kronologi lahirnya NU. Nahdlatul Ulama terbentuk sebagai respon atas kekhawatiran para ulama tradisional terhadap pengaruh reformasi Islam dan penjajahan Belanda yang dinilai mengancam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gagasan pendirian NU dipelopori oleh Kiai Haji Wahab Hasbulla dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang ingin melestarikan tradisi pesantren dan mazhab 4. Proses pendirian NU juga dilandasi unsur spiritual. Ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari melakukan istikharah dan mendapatkan restu dari Kiai Haji Khalil Bangkalan yang mengirimkan tanda dukungan melalui Kiai Haji Hasyim Syamsul Arifin. Akhirnya NU resmi berdiri pada 31 Januari 1926 di Surabaya dengan tujuan menjaga ajaran Islam tradisional, memperkuat peran ulama, serta melindungi umat dari pengaruh kolonialisme. Akhirnya, NU resmi berdiri pada 31 Januari 1926 di Surabaya dengan tujuan menjaga ajaran Islam tradisional, memperkuat peran ulama, serta melindungi umat dari pengaruh kolonialisme dan modernisasi yang berlebihan. Tokoh-tokoh dalam kelahiran NU. Pada slide ini akan dibahas tokoh-tokoh penting dalam kelahiran Nahdlatul Ulama. Tokoh pertama adalah Kiai Hasyim Asy'ari yang berperan sebagai pendiri utama NU. Beliau berhasil menyatukan para ulama tradisional dan memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya melalui resolusi jihad tahun 1945 yang mendorong umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan. Tokoh kedua adalah Kiai Wahab Hasbulla yang dikenal sebagai penggerak organisasi NU. Beliau juga mendirikan Nahdlatul Wathon dan Taswirul Afkar yang menjadi wadah diskusi pendidikan dan pembentukan kesadaran politik di kalangan pesantren. Tokoh ketiga adalah Kiai Haji Bisri Syamsuri yang berperan besar dalam bidang fikih dan pendidikan. Beliau mendirikan pondok pesantren putri pertama di Denanyar dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan serta menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, yakni KNIP. Pemikiran dan ideologi NU. Pemikiran dan ideologi NU berdasarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Aswaja, yang menekankan keseimbangan antara dalil agama dan pemikiran rasional, serta menolak segala bentuk ekstremisme. Dalam aspek akidah, NU mengikuti pemikiran Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi yang menekankan nilai moderasi dan toleransi dalam bidang fikih. NU berpegang pada mazhab Syafi'i, namun tetap terbuka terhadap mazhab lain melalui forum Basul Masai yang membahas persoalan-persoalan modern secara dinamis. Sedangkan dalam tasawuf, NU mengikuti ajaran Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang menekankan pembinaan jiwa dalam tarekat yang seimbang antara spiritualitas dan syariat. Sikap sosial keagamaan NU. Dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, Nahdlatul Ulama menanamkan nilai toleransi atau tasamuh, keseimbangan atau tawazun, dan sikap moderat atau tawassut. Nilai-nilai ini tercermin dalam sikap warga NU
yang terbuka terhadap perbedaan agama, budaya, maupun pandangan politik. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Nur Hidayati tahun 2020 dalam jurnal Islamuna yang menunjukkan bahwa masyarakat NU khususnya di pedesaan memiliki tingkat kepedulian sosial yang tinggi. Kepedulian tersebut terlihat dalam berbagai kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan seperti gotong royong, pengajian, dan kegiatan sosial lainnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan dapat disampaikan bahwa Nahdlatul Ulama didirikan pada 31 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama para ulama pesantren sebagai respons atas perubahan sosial dan keagamaan pada awal abad ke-20. NU berlandaskan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang pada 4 mazhab, serta mengamalkan nilai-nilai tasawuf. Landasan ini bertujuan untuk mempertahankan tradisi Islam yang moderat, toleran, dan tetap berakar pada budaya lokal masyarakat Indonesia. Dengan demikian, NU tidak hanya berperan sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga sebagai gerakan sosial yang aktif dalam menjaga kemaslahatan umat, memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa, serta menjadi salah satu pilar penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Sekian presentasi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.